Shalom. Sekali lagi shalom, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, kita menyiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai pengendali kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam
dalam puji-pujian ada kemenangan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus. Kita percaya ada kuasa yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Masuk hadiratmu saat
Kurahkan Tuhan bagi kemenanganku saat ini. Ku siap hatiku Tuhan, ku ternanti Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan dan yang dilindungi Tuhan. Kita mengucap syukur karena pada saat ini kita boleh kembali beribadah kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di tengah-tengah peribadahan ini kita akan mempersembahkan hati yang terbuka untuk kebenaran firman Allah diberitakan atas kita. Mari kita sambut di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di sorga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristuslah Bapa, kami mempersembahkan syukur dan terima kasih karena kebaikan Bapa yang Bapa percayakan atas kami. Maka pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji-muji Tuhan karena segala perbuatan-Mu adalah ajaib bagi kami, teristimewa karya penyelamatan-Mu melalui pengorbanan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus yang mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Kami mengucap syukur boleh menyembah kepada Engkau ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena biarlah melalui penyembahan ini menjadikan satu kesaksian bagi dunia ini bahwa Engkaulah satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Beritakanlah firman-Mu, kami buka hati kami seluas-luasnya. Biarlah firman-Mu bertakhta, berkerajaan dan memimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang ada di dalam berkat penyertaan kasih dan kemurahan Tuhan berkata amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang menyapa kita, yang memberkati kita, firman Allah yang menuntun kita. Pada kali ini akan kita baca dari kitab Efesus pasal 6 ayat 16 sampai dengan 18. Sekali lagi Efesus pasal 6 ayat 16 sampai dengan 18. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejenak kita akan merenungkan keberadaan hari-hari ini, di mana semua manusia yang hidup di permukaan bumi hari-hari ini diselimuti, terjangkiti, yaitu kegelisahan dan ketakutan yang sangat luar biasa yang mengancam dan menyerang kehidupan manusia. Apa itu? Yaitu yang di sekitar kita yang sedang mengancam dan yaitu menyerang kehidupan manusia adalah, jawabnya kita semua tahu, pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ancaman dan serangan itu tidak pandang bulu atas strata sosial yang ada. Tidak peduli itu rakyat jelata, tidak peduli itu orang-orang yang memperoleh kesempatan, memperoleh jabatan dan kuasa. Tidak peduli itu anak-anak, dewasa maupun tua, semuanya terancam. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesehatan kita terancam, diserang. Yang justru sangat menakutkan, virus ini mematikan. Tidak bisa dipungkiri lagi perekonomian, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, merosot sedemikian tajam. Keberadaan sosial kita juga tidak kita pungkiri. Angka kemiskinan juga merangkak naik. Budaya, tatanan budaya, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, juga mengalami perubahan dan tidak menutup kemungkinan, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, manuver-manuver politik juga akan terjadi. Sungguh, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kegelisahan dan ketakutan hari-hari ini menyelimuti kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang yang beriman, kegelisahan dan ketakutan itu kalau tidak kita bereskan, kalau tidak kita kalahkan, maka kegelisahan dan ketakutan itu, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi, bukan sekedar mengancam fisik kita saja, kesehatan kita saja, perekonomian kita saja, tetapi bisa mengancam, yaitu iman kita. Memang ketakutan dan kegelisahan tidak menimbulkan dosa, tetapi ketakutan dan kegelisahan, kalau itu tidak segera dibereskan, akan menjadi pintu untuk kita berpeluang berbuat dosa. Berpeluang kita sudah tidak berharap lagi kepada Tuhan. Berpeluang kita sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari
Kita bersyukur berita yang dari sorga. Firman Allah berkata, Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini menyerang kita tanpa ampun seperti api dari si jahat. Tetapi Tuhan baik atas kita. Kita disuruhnya untuk memakai perisai iman. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menumbuhkan iman kita menjadi iman yang besar, menjadi iman yang tebal, menjadi iman yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan perisai iman itu. Karena dengan iman itulah kita mempunyai kesanggupan untuk hidup bersandar, bergantung kepada Tuhan. Apabila kita mempunyai iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba. Dengan iman kita juga bisa melakukan hal yang bijaksana. Karena iman itu tidak membabi buta. Iman itu tidak sembrono. Iman itu berhikmat, iman itu cerdas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita orang beriman maka kita mempunyai kemampuan bijaksana, mempunyai kemampuan hidup yang cerdas, dan kita bisa mampu melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan ataupun diinstruksikan pemerintah melalui disiplin memakai masker, disiplin sering mencuci tangan dengan sabun air mengalir, disiplin menjaga jarak, menjauhi kerumunan, disiplin juga kita ambil waktu untuk berolahraga agar imun kita tetap baik. Itulah anjuran-anjuran dari pemerintah. Dan sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai kemampuan untuk taat patuh dengan pemerintah. Karena Rom 13 ayat 4 katakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Itulah iman. Iman menyanggupkan kita hidup yang bijaksana. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikutnya iman itu juga memampukan kita bersandar. Apabila hikmat kecerdasan sudah tidak mampu menjangkaunya lagi, akal kita sudah tidak mampu menjangkaunya lagi, maka iman itu yang akan mampu melihat dan menjangkaunya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya membaca Mazmur 34 ayat 8. Mazmur pasal 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Orang yang beriman, orang yang takut akan Dia, maka hatinya, rohnya, imannya mampu melihat bahwa Allah yang mengasihi kita, Allah yang kita hormati, Allah yang kita takuti itu, Dia memerintahkan malaikatnya berkemah mengelilingi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi, dan itu semua kita bisa, yaitu menikmatinya, kita bisa merasakannya melalui kacamata iman, bahwa malaikat-malaikat Tuhan berkemah mengelilingi kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama itu
mempergunakan perisai iman. Pertama, mempergunakan perisai iman. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Menerima ketopong keselamatan dan pedang roh. Apa itu ketopong keselamatan dan pedang roh? Alkitab katakan ayat 17, yaitu firman Allah. Yang pertama, di dalam menghadapi yaitu segala keadaan yang mengancam, yang menyerang tanpa ampun terhadap semua manusia. Yang pertama, pergunakanlah perisai iman. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu mengenakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Mengenakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 17. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pakai firman Allah adalah standar berpikir, standar pola pikir dari setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap orang yang percaya. Mari saya dan Bapak Ibu Saudara, kita berpola pikir dengan standar yaitu Alkitab, standar firman Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir sesuai dengan standar firman Tuhan, maka hidup kita akan memperoleh penyertaan dan perlindungan Tuhan. Boleh kita bacakan di dalam Lukas 21, Injil Lukas pasal 21 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi dan segala keadaan yang ada di dalamnya akan berlalu. Tetapi perkataanku, kata Tuhan Yesus, tetapi perkataanku, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari selaku hamba Allah saya mendorong untuk setiap kita mempunyai pola berpikir dengan standar Alkitab, berpola pikir dengan standar firman Allah. Karena dunia beserta isi dan keadaannya akan berlalu. Tetapi siapa yang berpola pikir, berpegang teguh akan kebenaran firman Allah, dia akan tinggal tetap bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila pola pikir kita sudah selaras dengan firman Tuhan, maka kita akan mempunyai iman yang bertumbuh menjadi iman yang besar, iman yang kuat, iman yang mampu tergantung kepada kuat kuasa dan kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah kekuatan Allah yang perlu kami pegang teguh dan kami tidak akan melepaskannya. Kami buka hati kami, firman-Mu bertakhta di hati kami, firman-Mu berkerajaan dan memerintah hidup kami. Maka hidup ini sungguh menjadi hidup shalom, damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan tolong kami. Kami akan mampu mempergunakan perisai iman. Dan kami juga mampu akan mempunyai pola pikir dengan standar firman Tuhan. Dengan standar Alkitab. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami. Kami akan memberikan persembahan. Berkatilah setiap persembahan kami Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan setiap persembahan kami ini berkembang untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Bapa, karena Engkau Allah kami yang perkasa, penuh kasih, penuh kemurahan, Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta dengan isinya, Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Bapa, kepadamu-lah kami bersehati untuk kami bawa ke hadapan-Mu bangsa dan negeri kami yang tercinta, yaitu Indonesia. Mari Bapa, belas kasih-Mu berlimpah atas bangsa dan negeri kami, agar bangsa dan negeri kami memperoleh satu kekuatan untuk kami harus menghadapi, yaitu pandemi COVID-19 ini. Tuhan, mari malaikat-Mu berkemah mengelilingi, menjaga bangsa dan negeri kami. Kami bawa ke hadapan-Mu di dalam nama Yesus, yaitu pemerintahan yang ada,
mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, demikian juga lembaga-lembaga tinggi negara. Tidak ketinggalan yaitu Panglima TNI dan Kapolri beserta dengan jajaran institusinya masing-masing. Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan memakainya menjadi alat Tuhan untuk tetap membawa bangsa dan negeri kami dalam keadaan damai dan sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak lupa kami juga berdoa untuk kepala-kepala daerah, mulai daripada gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah, bahkan sampai yang bersentuhan dengan masyarakat RW RT. Juga Tuhan akan memberkati dengan sehat dan hikmat, sehingga segala bentuk yaitu himbauan instruksi dari pemerintah diperkenan Tuhan, sehingga mendapatkan respon dari setiap lapisan masyarakat dengan kepatuhan dan ketaatan di dalam kami memasuki yaitu kehidupan yang baru, kehidupan di dalam tatanan disiplin terhadap yaitu protokol kesehatan. Terima kasih. Tidak lupa kami berdoa untuk para medis, dokter, demikian juga perawat yang saat ini sedang pelayanan untuk menangani pasien-pasien yang terpapar. Tuhan pun akan melindungi dari yaitu akibat wabah yang ada. Demikian juga untuk keluarganya. Terima kasih Bapak. Secara khusus saya mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tergembalakan di Gereja Bethel Indonesia Ngawi, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, Bapak Ibu, bahkan yang sudah sepuh-sepuh sekalipun tetap ada di dalam yaitu berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Juga demikian kami taruh di dalam nama Yesus untuk setiap saudara-saudara kami yang telah mengambil bagian pelayanan keimaman untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tentu kami tahu jerih lelahnya tidak pernah sia-sia. Ada sesuatu yang khusus, yang istimewa, apa yang tak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tak pernah terdengar oleh telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan sediakan bagi kami yang sudah mengabdikan diri di dalam pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya undang setiap Bapak, setiap Ibu, setiap Saudara mengangkat tangannya di dalam hadiratnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan, anugerah yang sempurna, Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datang dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat penyertaan kasih kuasa serta mujizat Tuhan yang percaya berseru amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.